wa meninggal batal nggak sholat? Hah? Kenapa batal sholat? Karena meninggal bukan bahasa Al-Quran. Makanya jangan berpikir dengan takut berusaha yang biasa melakukan di sini mereka yang berbuat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat pagi. Ibu selamat pagi. Karena tak semua yang mengaji. Nah begitulah. Jadi mati itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Qadarullah ta'ala mati sila-sila. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, kemudian setelah dia mati, ditimbanglah amal ibadah. Ini Pak, ditimbang amal ibadah. Ditimbang ibadahnya yang dia lakukan selama 70 tahun. Dibandingkan dengan dosa yang dilakukannya selama 7 hari. 70 tahun ditimbang dengan yang 7 hari. Ternyata lebih berat dosa yang 7 hari ini Pak, ketimbang yang ibadah selama 70 tahun itu. Jauh beratnya gitu Pak. Kemudian ditimbang dosa yang selama 7 hari dilakukannya dengan sepotong roti yang diberikannya last minute, detik-detik kewafatannya yang diberikannya kepada orang lain. Ditimbang dosa yang selama 7 hari dengan sepotong roti, ternyata jauh lebih berat sepotong roti Pak. Ternyata 70 tahun kita beribadah kepada Allah bisa dikalahkan dengan 7 hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata bisa dikalahkan dengan bersedekah, memberikan kepada orang lain dengan sepotong roti. Apalah kira-kira maksud dan tujuan Abu Musa al-Asy'ari menceritakan ini kepada anaknya? Ada beberapa hal yang dimaksudkan beliau. Yang pertama, maksud Abu Musa al-Asy'ari, jangan kau mengambil yang bukan punyamu. Itu yang sering saya ucapkan kepada anak saya Pak sampai sekarang. Jangan ambil yang bukan hakmu. Kalau kau ambil yang bukan hakmu, otomatis kau akan menzolimi orang lain. Mohon maaf, kenapa praktek huswah, sogok menyogok itu haram dalam agama? Kenapa? Karena kita mengambil hak orang lain. Kenapa haram huswah itu Pak? Karena kita mengambil hak orang lain. Alhamdulillah itu yang saya lakukan tahun 2009 lalu. Ditawarkan saya penyisipan masuk ASN di Kabupaten Asahan, cukup bayar 20 juta. Itu pun Pak Kadis yang mendulukan uangnya. Keluar nanti SK Ustaz, cicillah itu 20 juta Pak. Orang 200 juta bayar, saya cuma ditawarin 20 juta Pak. Nanti kalau tak ada uang Ustaz, kudulukan uangku itu bukan untuk saya Ustaz, untuk anggota-anggota dunia itu. Keluar nanti SK-nya, cicil. Apa saya bilang? Terima kasih Pak, niat dengan niat baik Bapak, tapi mungkin saya tolak. Memang saya tolak, makanya saya bukan pegawai negeri, saya pegawai negeri. Kenapa? Saya sadar dengan saya sesadar-sadarnya ketika itu, ketika kalau saya ambil berarti mungkin ada yang sudah layak untuk masuk ke situ, posisi itu saya ambil, berarti saya mengambil yang bukan hak saya zolimi orang yang tak saya kenal. Sedangkan yang kita kenal aja Pak, kita zolimi orang, macam mana mencari idul masyarakat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi malam Ustaz di mana posisi? Saya lagi di utama. Ustaz, kami duduk di sini, kami mau ngopi. Kata Ustaz asatidz yang lain. Ustaz ada waktu Ustaz? Ada. Insyaallah saya nanti jam 10 saya merapat. Datanglah saya ke tempat ngopi itu. Ternyata karena tadi malam weekend, karena luas begitu, ya kan? Masuk saya ke parkiran, yang orangnya cuma ratusan aja pun bingung. Mana orang ini? Mana orang Ustaz ini? Ya kan?
Padahal cuma ratusan ya orangnya. Terpaksa aku telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana? Memang bahasa saya. Macam mana lah Ustaz kira-kira dia berpasangan Ustaz? Mencari orang yang miliaran orang. Yang ratusan ini tak apa aku di mana kamu? Berdiri kamu satu orang dulu Ustaz. Berdiri. Oh rupanya di ujung sana orang. Itu yang kita kenal Pak. Yang ratusan orang. Yang tempatnya cuma terbatas. Payah awak mencarinya. Konon lagi yang kita kenal aja pun dia berpasang nanti miliaran orang. Macam mana mencarinya itu Pak? Konon lagi yang tak kita kenal, macam mana pula mencari itu nanti? Hati-hati Pak, sebanyak apapun ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada dosa kepada Allah mudah. Masuk ke kamar, menangis-nangis salah kepada Allah, diterima Allah itu pada itu. Kalau sama orang bisa begitu Pak? Tak bisa. Datangilah dia. Dan memohon maaf kepada orang Pak, bukan hanya Bang saya minta maaf Bang ya, kalau ada salah-salah nanti Bang kapan. Tak begitu Pak, ada syarat ketentuan berlaku. Kita kalau meminta maaf kepada orang yang kita merasa kita berbuat salah kepadanya, ceritakan kepadanya masalah kita. Ceritakan kepadanya, Bang, ya aku Bang, mohon maaf aku Bang. Kenapa banyak? Itulah Bang, aku takut jadi Bang, aku cari Abang jadi di masuk nanti Bang. Sekarang aku bilang Bang, kenapa? 3 tahun yang lewat Bang, gojek gini Abang, ceritakan. Nah, kalau dia maafkan, alhamdulillah. Kalau rata-rata parahnya gitu itu kan, gojek gini Abang, parahnya lah Bang. Hati-hati Bang. Makanya Abu Musa al-Asy'ari ingin mengajarkan kepada anaknya ada satu perbuatan yang bisa tanpa kita sengaja menzalimi orang. Hal-hal kecil sebenarnya Pak, maaf, itulah kajian tasawuf namanya. Hal-hal kecil namanya. Kadang-kadang kita menyakiti orang itu tanpa kita sengaja. Ada perbuatan kita menyakiti orang tanpa sengaja. Makanya jangan sering posting lah. Jangan sering posting. Apa contohnya? Kita makan rame-rame di tempat makan yang enak. Ada nila panggang, saus tiram, mana ini kan? Datang video kan? Upload ke Facebook. Malam ini bersama anak-anak tercinta beserta istri tersayang. Upload ke Facebook. Tanpa kita sadari, mungkin ada saudara kita yang susah. Dia tengok itu, enak kali orang makan. Tak tahu orang lewat kenapa malam ini. Tersinggung dia. Kadang-kadang kita berbuat salah tanpa kita sadari. Makanya jangan mudah kita upload. Fitnah dari kita semua. Jadi kata Abu Musa al-Asy'ari, jangan kau ambil yang bukan hakmu. Apapun dia, jangan ambil yang sekecil apapun dia, jangan ambil yang bukan hakmu. Kalau itu bukan hakmu, jangan kau ambil sekecil apapun, sebanyak apapun dia. Kalau dia itu bukan hakmu, jangan kau ambil. Kenapa kalau kau ambil, kau menzalimi orang. Koruptor itu Pak, berapa juta orang dizalimi itu Pak. Kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam mana caranya itu Pak? Aku tak tahu lagi. Kenapa? Karena uang orang banyak yang diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud Abu Musa al-Asy'ari tadi mengajarkan kepada anaknya, beginilah, sebanyak apapun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sempat tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertobat? Kata Rasulullah mengajar begini, Mami muslimin yutalbidambar. Setiap anak manusia pasti melakukan salah dan dosa. Kulit bani Adam khotok. Semua. Kecuali Nabi SAW. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, beliau terhindar daripada dosa karena beliau maksum. Tapi setiap anak manusia pasti punya salah dan dosa. Ada di sini tak dosa Pak? Ada Pak? Pasti berdosa itu Pak. Dan saya yakin dan percaya yang paling banyak dosa di sini saya.
Dosa saya apa? Pandai berceramah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Itu dosa bagi berdakwah, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau katakan sesuatu yang tak pernah kau lakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyaklah bertobat. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyaklah bersedekah, tapi awak tak bersedekah. Banyak-banyaklah beribadah, awak beribadah pas-pasan. Ya kan? Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kau katakan sesuatu yang tak pernah kau lakukan? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang hanya pandai mengatakan tapi tak pandai melakukan dalam perbuatan sehari-hari. Dosa siapa itu, Pak? Siapa itu, Pak, yang banyak kena itu? Kami juga dosa ini. Makanya mohon maaf, maka saya katakan mungkin jangan-jangan aku ini selama ini berdakwah ini bukan pahala dapatku, dosa dapatku. Kalau pahala dapatku ini jangan-jangan sudah diganti Allah dengan amplop, habis pahalanya. Apalagi niatku imanuhu bi amplopihi, imannya itu niatnya itu tergantung amplopnya berapa. Naudzubillah itu naudzubillah. Makanya Pak, kadang-kadang kami ini Pak tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ada orang, memang ada rekor mengatakan begini, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang alim, ya kan? Tapi orang alim yang bagaimana? Dan yang pertama, ingat juga, yang pertama kali masuk ke neraka orang alim. Orang alim juga. Kenapa dimana-mana nerakanya? Yang pertama, dia mengatakan tak sesuatu yang pernah lakukannya. Yang kedua, nampaknya maksiat dia diam aja. Makanya bala itu, Bapak, bala itu. Kenapa bala itu ketika Allah menurunkan bala, yang maksiat kena, yang ahli ibadah kena? Kenapa? Ada pilih-pilih. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan turunnya bala itu bukan hanya sekedar maksiat, Pak. Kenapa orang yang maksiat kena, orang yang baik juga kena? Kenapa? Kenapa bagi orang yang maksiat ini ajab bagi dia, tapi bagi orang yang baik ini kena juga? Kenapa? Bisa jadi ujian, bisa jadi teguran. Kenapa? Karena maksiat, karena turunnya bala itu salah satu penyebabnya orang yang baik diam ketika melihat kemaksiatan. Karena diamnya itulah melihat kemaksiatan, makanya dia kena juga. Bedanya bagi yang ahli maksiat bala, ajab. Tapi bagi orang yang baik bukan bala, bisa teguran, ya kan? Bisa teguran. Ada ujian, bisa. Makanya beda-beda. Makanya Pak, kadang-kadang jangan terlalu gampang. Mereka ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada waktu. Padahal waktu matinya kena narkoba, bukan ujian namanya itu. Ajab namanya itu, Pak. Berbuang ditabraknya tiang listrik. Padamu waktu. Mereka inilah ujian itu, Pak. Bukan ujian namanya itu. Ajab. Orang ini mabuk pulangnya. Ajab kan itu. Mana pada ujian namanya itu? Tapi kalau Bapak nak ke masjid Sakrimbi, mereka itu tumpang ditabrak mobil, bom, itu baru namanya ujian bisa. Atau menghapuskan dosa apa? Syahid. Nah, makanya jangan terlalu gampang istilah tadi, Pak. Jadi barang siapa yang berbuat dosa kepada Rasulullah SAW, yang pertama bertobat. Bagi orang yang bertobat itu bagaimana caranya? Yang pertama mandi sunnah tobat. Bagaimana mandi sunnah tobat? Mandi sunnah tobat macam bagaimana seperti mandi junub. Hanya saja dia berbeda. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat tobat. Yang ketiga banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama Abu Habsah Al-Ansari mengajarkan kepada anaknya, jangan kau ambil yang bukan hakmu. Yang kedua, kau sebagai manusia pernah melakukan salah dan dosa. Oleh karena itu jangan kau
malas untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu yang dilakukan Fatimah setiap malam. Bertobatnya apa? Memohon maaf kepada suaminya Ali bin Abi Thalib setiap malam. Wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, kalau dari subuh tadi sampai malam ini ada sikap perbuatanku atau pelayananku yang membuat kau tak berkenan, wahai suamiku tersayang, ini cambuk, kau cambuk aku. Setiap malam Bu. Ini awak seumur hidup sekali belum tentu tak sama lagi. Sampai mati lagi awak tak minta maaf juga. Begitu nak masuk surga, macam mana caranya? Gimana jalan itu? Padahal itu di surga istri ada pada ibu yang bilang, ada suami kan tahu ibu. Bukan aku yang bilang, aku yang bilang. Yang kedua, yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Abu Musa al-Asy'ari mengajarkan jangan ambil yang bukan hak kita. Yang kedua, sebanyak apapun maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sempatkan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kehabisan pahala sebagaimana Allah menyediakan dosa bagi para pendosa. Jangan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, maksud dan tujuan Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kisah itu kepada anaknya agar anaknya selalu mengingat orang lain. Makanya dalam hadis qudsi kata Rasulullah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Allah cinta kepada orang kaya yang berbagi. Allah cinta kepada orang kaya yang berbagi, tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang fakir yang suka berbagi. Bukan miskin, fakir, karena miskin di bawahnya fakir. Nah, laki-laki tadi ini fakir luar biasa, lapar, haus, letih, lesu, lulai, dapat sepotong roti karena dia merasa bukan haknya sepotong roti, dia berikan kepada yang berhak. Inilah ibadah yang sangat luar biasa, merasa senang ketika melihat orang lain senang, susah ketika melihat orang lain susah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itu nilai yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini kita jadikan juga bahan istighfar kita dalam mengalami kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mencoba membuka pintu arsy agar kiranya apa yang kita hajatkan dijabah oleh Allah